saya udah bilang ya, Bu, kita tuh udah ada seperti ini nih frameworknya. Artinya teman-teman tuh yang 9 hipotesis ini jangan dihilangkan. Tadi ada beberapa kelompok yang dia tidak menilai, yang tidak mengevaluasi hipotesis 7, 8, dan 9 gitu. Silahkan nanti di recall sendiri, cek sendiri kelompok yang mana. Kalau ada yang belum, kalian perbaiki minggu depan di submit. Jadi nanti di highlight ya bagian kuningnya ini yang belum, seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang ini saya gambarin aja ya. Contohnya gini pindah posisi. Aku lihat tuh. Ada juga tadi saya lupa kelompok mana gitu ya. Pokoknya tuh dia nggak nulis di sininya H7, H8, H9-nya. Jadi saya kira dia nggak menilai hubungan tidak langsung ketiga variabel ini ke sini gitu kan. Tapi pas saya cek ternyata dia melakukan analisisnya. Jadi coba kalian cek lagi deh. Udah bener belum framework yang kalian tuliskan gitu. Saya lupa kelompok yang mana. Jadi analisis belakangnya benar tapi frameworknya salah. Itu cek juga. Kemudian tadi ya, yang belum melakukan analisis H7, H8, H9, yakni customer brand engagement sebagai mediator antara yang 3 ini, silahkan dilakukan analisisnya ya. Tadi seingat saya ada 4 kelompok apa berapa gitu. Kemudian saya buka ya. Kemudian ini yang krusial aja ya, nggak yang terlalu rinci-rincinya. Yang belum melakukan atau menuliskan gambaran objek penelitiannya tolong dibuat. Jadi pas bab 1 itu jangan langsung ke latar belakang, tapi teman-teman bikin dulu 1.1 gambaran umum objek penelitian. Kalau kalian misalnya nelitinya apa Shopee Food, berarti jelaskan dulu gambaran objek penelitian tentang Shopee Food tuh. Shopee Food berdirinya kapan, dia visi misinya seperti apa, produknya apa aja, itu jelaskan. Dari 10 kayaknya nulis gambaran umum objek penelitian tuh cuma 2 atau 3 gitu tadi. Oke, terus ini yang krusial lagi ya. Di bab 2 contohnya ini misal ya, saya nggak ingat yang mana yang siapanya. Misalnya teman-teman ini idealnya di bab 2 itu memang harus rinci ya. Misalnya variabel 1 dari mana sumbernya segala macam. Nanti kalian kalau melakukan penelitian harus rinci itu. Tapi karena ini tugas, jadi kalau misalnya pas penulisan itu untuk literatur review yang apa variabel 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak terlalu itu nggak masalah bagi saya. Dan misalnya kalian nggak terlalu mengekspos bagaimana misalnya penelitian terdahulu yang membahas hubungan apa X1 ini ke Z, nggak masalah gitu ya. Yang saya tekankan itu atau yang saya perhatikan sekali adalah yang variabel tambahan kalian. Tapi tadi pas saya cek pun, misalnya kalian menambahkan, ini contohnya brand image ya, ini contoh aja. Kalian nambahinnya tuh brand image nih. Tapi di literatur review itu tidak dibahas secara mendalam brand image-nya. Hanya ditulis brand image adalah bla bla bla, selesai. Seharusnya teman-teman nge-breakdown, oke, kalau brand image itu definisinya apa? Yaitu dimensi dan atau indikatornya kayak gimana. Terus misalnya kalian nambahin brand image itu sebagai variabel baru yang dia itu bisa mempengaruhi apa CBE dan juga purchase intention gitu ya. Berarti kalian di subbab hubungan antar variabelnya harus dijelaskan mana penelitian siapa gitu yang menjelaskan bahwa BI ini bisa mempengaruhi CBE, BI bisa mempengaruhi ini, seperti itu loh. Jadi tadi masih banyak yang nggak diperjelas nih sumber muasal si indikator ini. Cek masing-masing, banyak kok saya cek di situ yang belum kebahas dalam itu gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau bikin framework itu jangan asal-asalan. Satu, kalau kalian bikin panah harus jelas mana H1, H2, H3 jawabannya. Terus jangan bikin yang aneh-aneh. Panah tuh udah kayak gini aja, nggak usah yang zigzag, melambung apa segala macam. Cek ya, framework tuh kayak yang simple tapi jangan di underestimate lah. Itu esensial. Kemudian apa lagi ya? Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Yang bagian bab 2 kan ada penelitian
ya. Berarti di bab 2 bagian penelitian terdahulu yang tabel itu loh. Berarti kan harus jelas tuh penelitian terdahulu mana yang jadi acuan kalian. Misalnya kalian nulis ada 10 penelitian terdahulu, ya minimal ada 2 kayak yang bahas tentang brain image ini kayak gitu. Jangan sampai misalnya nggak tahu nih set asal muasal ini dapat dari mana, kayak itu baca dari yang mana kayak gitu. Kemudian apa lagi? Yang krusial apa? Ya, yang di bagian operasionalisasi variabel. Yang di tabel OVAR atau operasionalisasi variabel yang bab 3 itu bagian atau item pertanyaan bagiannya indikator. Jadi jangan samakan indikator sama pertanyaan, teman-teman. Kalian boleh nggak ada dimensi langsung lompat ke indikator, tapi jangan samakan indikator dengan pertanyaan. Itu 2 hal yang berbeda kayak gitu. Nah, untuk yang kemarin sebentar ya. Di sini itu kan memang sudah saya tuliskan seperti ini ya. Ini coba. Nah, idealnya sebelum yang ini tuh harusnya ada indikator kan. Ini kalau kalian bingung item indicators tuh, atau ini tuh misalnya item pertanyaan atau item aja itu juga boleh gitu. Nah, nanti misalnya kalian nih nggak tahu nih indikatornya apa gitu ya, untuk yang variabel 1 sampai 5 nggak masalah karena memang ini hasil dari tim dosen gitu ya. Tapi untuk yang pas bagian kalian, misalnya tadi brain image gitu ya, ini tuh harus jelas apa aja indikatornya gitu. Saya nggak tahu, saya XXX baru bikin item pertanyaannya apa. Jadi saya nggak masalah kalau misalnya dia buat tapi kosong untuk yang 5 variabel gitu. Karena ini memang gabungan beberapa indikator gitu, nggak usah terlalu kalian pikirkan. Cuma yang saya jadi pikiran saya adalah yang variabel tambahan kalian itu tiba-tiba banyak yang ke pertanyaan gitu, nggak jelas indikatornya apa gitu. Bahkan sebenarnya kalau lebih ideal lagi di sini tuh ada dimensi kan, saya pernah nyebut. Tapi kalau misalnya dimensi nggak ada, boleh lompat langsung ke indikator. Nah intinya adalah saya mau lihat yang rinci untuk yang variabel ke-6-nya nih yang kalian punya gitu. Jadi yang kemarin belum ada jelas ininya, silakan diperbaiki. Jadi jangan langsung lompat ke item. Oke. Saya nggak minta teman-teman harus ada analisis deskriptif ya. Yang penting itu justru adalah karena kan sudah punya hipotesis, artinya harus ada uji hipotesisnya. Itu tadi yang dipertegas ya. Bagi yang belum menyelesaikan uji hipotesis, silakan lakukan kalkulasi ulang. Bagi tadi yang masih ketinggalan ya H7, H8, H9 nya lengkapin lagi. Terus misalnya teman-teman nulis analisis PLSM gitu kan ya. Ada analisis outer model, ada evaluasi inner model. Tapi cuma ditulis confident validity, discriminant apa segala macam. Jelasin confident validity itu kayak gimana, discriminant tuh kayak gimana, kapan itu diterima, kapan bukan diterima, batasnya berapa untuk confident, discriminant dan segala macam gitu. Jadi banyak yang hanya nulis judul aja gitu loh, tapi nggak dijelasin R-square itu apa, FXS itu kayak gimana levelingnya, fat coefficient apa yang dilihat, nggak ada. Itu satu. Kemudian di hasil dan pembahasan sebelum kalian masuk ke karakteristik responden, jelaskan misalnya data kalian itu dikumpulkan melalui apa, Google Form. Total data yang diterima atau responnya itu misalnya 200, tapi yang digunakannya hanya 100. Yang 100 lagi kemana? Oh karena dia tidak memenuhi tadi syarat sampel kalian kayak gitu. Dijelaskan. Ini banyak yang langsung ngasih data aja tapi nggak dikasih tahu berapa sebenarnya data yang terkumpulnya. Oh back lagi. Sampel, meskipun saya udah kasih tahu sampelnya 100 ya gitu, tapi di laporan kalian harusnya ditulis bagaimana cara penentuan jumlah sampel. Ada, kalian nanti udah pada lulus belum? Mau saya jelasin lagi gitu. Jadi nanti yang populasi sama sampel itu saling berkaitan. Kalau misalnya populasinya nggak diketahui, penentuan sampelnya seperti apa sih? Kalau misalnya diketahui seperti apa? Atau misalnya pakai PLS, penentuan sampelnya mau pakai caranya hair, itu juga boleh, terserah. Intinya adalah ada perhitungan jumlah sampelnya kayak gitu. Karena nih